Dan piala ini bisa diakses melalui channel TV Getol yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Getol yang dikomandani oleh Bang Jailani. TV Getol milik kita bersama. Ex Taruna yang pada sore hari ini akan diperkuat saudara Fajar, nomor punggung 1, nomor punggung 4 saudara Carlos, nomor punggung 9 saudara Tun, nomor punggung 3 pada sore hari ini dibesarkan saudara Edi. Saudara Bram pada sore ini mengenakan kaos dan nomor punggung 21, nomor 6 saudara Ferry, saudara Punca nomor punggung 20, 17 saudara Leo. Korea terakhir menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan Taslover jadi Play teko tanggal 30 Juni. Moga-moga corona ini tak minggat ke Indonesia. Maka itu sekali lagi para petani Jayapura nanti di sore-sore berikutnya setelah sore hari ini bisa mempunyai kegiatan yang lain karena masyarakat warga Indonesia Pulau dan sekitarnya. Sama telepon saudara Fajar dari Polpo yaitu saudara. Kita kembali ke lapangan menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Ex Taruna Karangasem melawan Suwarwipo dari Molon. Wow, Pak Kapolsek ya. Belum panjang sudah dilakukan, dipujikan Pramasa siapa yang ditutup cerah, masih kutak-kutik cerah, 21 penyebab inilah kesebelasan dari Ex Taruna diperkuat oleh saudara Pramasa Adi Bira. Sore hari lakukan sudah, namun dianulir oleh wasit karena pelan saja seperti orang lempar jumlah kata Surotoniges. Lakukan sudah, siapa yang ditutup sana masih sendirian, belum ada teman yang mendekat dari Sportivo tadi lakukan, namun dikawal back kiri dari kesebelasan Ex Taruna dari Karangasem. Siapa yang ditutup sana, inilah sudah nomor punggung 12 satu tahun. Ingat kawal nomor punggung 6 ini masih sendirian di sana, namun terdorong sehingga terjadi tendangan di pas juga kesempatan dari Ex Taruna Karangasem. Lakukan sudah siapa yang ditutup sana nomor punggung 3. Siapa nomor punggung 12 ini masih sendirian di sana. Lakukan umpannya sangat bagus sekali, namun juga masih bilang bagi satu dari pemain nomor punggung 7 ini, namun dicocok saja untuk kesempatan dari Sportivo. Inilah tendangan penjuru ataukah terjadi lemparan ke dalam, kita lihat saja kepada para penonton. Kelihatannya dari kejauhan nomor punggung 3 saudara Edi ini akan melakukan lemparan belakang sudah nomor punggung 12 saudara Bujung, namun terjadi outgoing saja sehingga terjadi tendangan gawang yang pertama di babak yang pertama untuk kesebelasan dari Sportivo. Lakukan juga melebar ke kanan, siapa yang dituju sekarang dorong depan namun salah umpan sehingga dari kesebelasan saudara Madi ini. Saudara Bram melakukan shooting, namun dengan tenang saja saudara Nova ini menerkam si kulit buntar. Masih melihat kawan atau lawan, lakukan sudah melambung tinggi. Siapa yang dituju sana, kontrol sana, nomor 7 yang dituju saudara Ferry masih sedang di sana, umpannya sangat bagus sekali. Nomor punggung 12 siapa yang dituju sana, inilah saudara Sunadi. Memang betul-betul pemain dari Karangasem yang memperkuat timnya ini. Umpan yang sangat bagus sekali, namun di sana 1, 2, 3 pemain dari Sportivo sudah mengawal datang sana pada sore hari ini. Masih melihat melebar nomor punggung 12 saudara Edi ini lakukan ini adalah penonton. Namun sayang tendangan dengan kaki kanannya sehingga hanya diblok saja oleh saudara Nova, namun lagi-lagi dengan tendangan kaki kirinya masih melambung di atas misal dalam saudara Nova sehingga belum merubah kedudukan masih 0-0. Kita kembali lagi ke lapangan kepada penonton ke samping kiri, namun di sana tidak pas pada posisinya sehingga di headingnya sangat bagus sekali. Nomor punggung 17 ini masih menguasai juga, contoh saja nomor 12 di sana, namun lagi-lagi back kiri dari kesebelasan Ex Taruna ini muncul sehingga umpan
lagi ke belakang. Kita lihat saja kepada para penonton dari kedua kesempatan ini sudah melakukan serangan demi serangan, namun di sana terantisipasi oleh sebagian dari Sport itu. Kita lihat saja kepada penonton, Anda lakukan sudah, namun saudara Fajar penjurus lakukan sudah atau masih antang-antang dari Sportivo. Siapakah yang dituju sana? Kita lihat saja belum panjang dari kunjungan lakukan juga, namun di sana ada tekanan dari kesebelasan X Taruna nomor 10. Inilah umpan yang sangat bagus sekali. Kita lihat saja kepada para penonton di kawasan 1 lawan 1. Umpan yang sangat bagus sekali. Lakukan, namun tidak terjadi handball. Inilah Sunardi yang punya Taruna Karangasem, namun disapu saja oleh Sportivo nomor 23 ini sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari X Taruna Karangasem. Siapakah yang akan menghadapi? Kita lihat saja kepada para penonton. Andangan sebelah, siapa yang dituju? Lakukan nomor 7 yang dituju. Umpan yang sangat bagus sekali, namun masih membentur pemain belakang dari kesebelasan Sportivo. Satu tulah tertawa di sana, masih lagi-lagi membentur dari kesebelasan Sportivo 46 yang sangat bagus sekali. Di sana masih kerjasama melebar. Siapa yang dituju? Pemain kecil dari Sportivo ini masih menguasai juga umpan pendek saja, namun satu rekam, namun terjadi tendangan lutas untuk kesebelasan dari X Taruna Karangasem. Siapakah yang menghadapi? Kita lihat saja lakukan juga di sana nomor 24 dari Karangasem ini sudah melebar di sana, namun lagi-lagi tidak ada teman yang berada di depan sehingga diantisipasi oleh tekanan dari Sportivo. Lakukan sudah, namun Sigli Butar meninggalkan lapangan terlebih dahulu sehingga terjadi lempar ke dalam untuk kesebelasan dari X Taruna Karangasem. Siapakah yang menghadapi? Lakukan sudah ke belakang kepada para penonton. 1-2 masih umpan pendek saja. Siapa itu sana? Umpan kepada Edi masih nyerang nomor punggung 10. Saudara Bayu ini gigi menguat, namun terlebih dahulu tercapek oleh kesebelasan Sportivo sehingga terjadi tendangan keras untuk kesebelasan dari Sportivo. Kembali lagi ke lapangan, lakukan sudah begini, namun di satu saudara Edi ini masih sendirian di sana. Saudara Bayu ini masih sendirian. Siapa yang dituju? Umpan yang sangat bagus sekali, namun dipotong dengan kaki kirinya oleh spek kiri dari Sportivo ini. Lagi-lagi nomor 10 untuk saudara Bayu. Umpan yang sangat bagus sekali, Edi yang bagus sekali, namun dengan tenangnya si Nova ini sambil menjatuhkan badan sehingga bisa menekan sekitar. Lakukan sudah. Siapa di sana? Kontrol yang kurang akurat dari Ed ini masih ke belakang kepada para penonton. Siapa di sana? Pendek saja saudara Sunardi, namun lagi-lagi tidak pada posisinya sehingga dikuasai oleh Sportivo. Kepada para penonton, siapa yang ada di berumpan pada sore hari ini masih dengan umpan terus maksudnya lagi-lagi sendiri nomor 12 masih dengan angka sudah, namun pelan saja kepada para penonton sudah Bayu, namun disapu saja dari antang yang sudah. Lakukan melambung siapa yang dituju? Hebat yang bagus sekali, namun lagi saudara Nur saudara Menko sudah mengangkat benderanya tinggi pertanda saudara Nur terjebak offset. Lakukan sudah nomor 12 lakukan juga saudara Agil. Jangan di sana melambung ke tengah lapangan siapa yang dituju, namun kalau umpan kepada para penonton pendek saja melambung tinggi nomor 12 yang dituju saudara Buyong. Masih ada nomor 6 di sana saudara Bayu ini umpan yang sependek saja, namun disapu saja. Siapa yang di sana? Kita lihat saja kepada para penonton masih melewati 1, 2, 3 namun di body namun tidak terjadi apa-apa kepada para penonton sehingga permainan langsung dilanjutkan sehingga terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan dari X Taruna Karangasem. Melakukan sudah nomor 21 bersama yang bagus sekali. Setelah ini 1-2 terkawal oleh Sportivo. Di sana umpannya sangat berbalik, namun disapu saja sehingga terjadi
saudara nomor 12 kecepatan bagus sekali saudara nomor 12, namun lagi-lagi saling menjatuhkan badan tanpa sengaja. Ini tidak terjadi suatu apapun sehingga terjadi tendangan bebas kesempatan dari S Taruna Karangasem. Siapakah yang akan menghadapi nomor punggung 6? Kelihatannya saudara Ferry, nomor punggung 6 saudara Ferry ancang-ancang juga atau baru meletakkan sebelum jumpa. Apakah langsung atau akan diumpankan pada temannya yang berada di depan saudara Noval atau di depan gawang saudara Noval? Ferry sudah melakukan di sana namun 1, 2, 3, 4, 5 saling berjatuhan sehingga terjadi tendangan penjuru yang kesan kali di babak yang pertama ini. Kita lihat saja kepada penonton nomor 21 saudara Pramatokah, siapa ini yang akan melakukan tendangan penjuru. Lakon jam lambung kemudian di balik gawang, namun hampir saja bunuh diri saudara Sportivo atau mungkin hanya mengumpankan ke saudara Edi yang dituju. Edi yang sangat bagus sekali, kontrol senak, namun inilah kebenaran mulai sebelah, namun tergesa-gesa nomor 11 ini ke gawang saudara Fajar, namun terlebih dahulu disoteng sehingga dengan tenangnya saudara Fajar ini menerkan sikul saudara Bram. Umpan ke tepi lapangan saudara Sunardi kelihatan. Inilah sebenarnya umpan yang sangat bagus sekali. Upaya Bang 1, 2, 3 pemain dari Sportivo, namun lagi-lagi umpan pendek saja kepada saudara Bram, lambung saudara Ferry maksudnya, namun inilah kepada penonton terjadi perebutan juga untuk kesebelasan dari bek kanan dari Sportivo ini. Kita kembali lagi ke lapangan kepada para pemain persiapan di nomor 11 dari Sportivo ini. Datang dulu kontrol senak saudara Bram yang ditutup, namun tidak pas pada umpannya nomor 27 di sana. Namun sekali lagi kita banyak umpannya sangat terus sekali. Inilah kepada para penonton 1, 2, 3 pemain belakang dari Sportivo ini masih akan bebas, namun dengan harapan menangkan pertandingan pada sore ini. Pendek saja, bagi saudara Ferry pada sore ini kosong saja. Lagi-lagi di sana ada Edwin Top, akhirnya keluar terjadi lempar penonton, angkanya yang ke nomor 39. Umpannya bagus sekali, namun lagi-lagi terlebih dahulu jatuh di luar lapangan sehingga terjadi lemparan dahulu untuk kesebelasan X Taruna. Edi yang melakukan namun lagi-lagi sebelum sebentar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga terjadi lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju oleh saudara Edi? Lakukan juga pemain kecil, umpan kepada bapak Edi lagi ke belakang kepada para penonton dituju. Lakukan sudah nomor 12 main kentut ini kepada para penonton. Kita lihat saja lakukan terlalu tajam sehingga saudara Nova dengan tenangnya menerkam siklusnya, lempar saja nomor 18 masih 9 di sana melewati 1, 2, 3 pemain ke nomor 20 nomor 11 maksudnya. Namun lagi-lagi diumpan kepada saudara Fajar, kiper dari kesebelasan X Taruna Karangasem ini. Kontrol serta nomor 18 ini siapa di sana melebar sehingga lagi-lagi dimenangkan oleh kesebelasan dari X Taruna nomor 17 ini masih 9 di sana. Putar di sana 1, 2, 3 di paling bagus, namun jatuh bangun dari Sportivo. Umpan ke tengah lapangan saudara Ferry, masih saudara Ferry siapa yang di sana. Kenapa banyak bagus sekali. Lagi-lagi saudara Bram siapa akan diberi umpan pada sore hari ini, masih di bawah saudara Bram Haji Sapua. Inilah kepada para penonton masih 9 di sana, namun terlalu tajam sehingga keluar lapangan, sehingga terjadi tendangan gawang yang kesekian kali di babak yang pertama untuk kesebelasan dari Sportivo Gemorong. Antang-antang saudara Nopal masih lakukan juga siapa yang itu, namun headingnya sangat bagus sekali di sana. Inilah ketorong sehingga terjadi tendangan 11 meter atau tendangan penalti pada sore ini. Memang jelas sekali kelihatan dari para penonton bahwa mendorong yang sangat keras sekali sehingga Bapak Suparno memberi keputusan sangat tepat sekali adalah mendapat hukuman
kesempatan dari AS Taruna mendapatkan tendangan penalti pada sore hari. Kita lihat saja kepada para penonton. Diblok saja kepada penonton, namun masih bolanya itu di heading nomor punggung 10, namun masih melebar di atas gawang. Heading dengan saudara Bayu ini kepada para penonton. Itulah memang kronologis dari penalti dari AS Taruna Karangasem, bisa diblok oleh saudara Nopal hingga di heading. Sekarang diganti saudara Rio, ganti kang ini jauh untuk piye. Inilah kepada para penonton, saudara Noval mau melakukan kaki kirinya. Saudara Ferry, masih saudara Ferry, masih ke inilah saudara Ferry masih putang sana. Inilah satu dari pemain, namun dengan tenangnya saudara Noval ini menerkam sebentar. Lagi-lagi karena saudara Sunardi, namun lagi-lagi tendangan bebas untuk kesempatan dari AS Taruna Karangasem. Siapakah yang menghadapi pada sore hari ini? Saudara Sunardi atau saudara Rio yang baru masuk nomor punggung 22 pada sore hari ini dari kesempatan AS Taruna Karangasem. Kita lihat saja kepada para penonton, kelihatan dari ketahui nomor 17 saudara Sunardi yang punya pom bensin Bambuati di Gang Siran Tribun. Ancang-ancang sudah lakukan sudah, namun masih melebar di atas meter gawang dari saudara Noval ini sehingga tidak merubah kedudukan. Masih 0-0 untuk kesempatan Spurtivo maupun kesempatan dari Taruna Karangasem. Inilah kepada para penonton permainan ataupun persiapan yang terakhir di bulan Juni ini memang program dari pemerintah untuk tidak boleh berkerumun terlebih dahulu, sehingga Bapak Lurah Bintoro Adi Sapurto juga mengindahkan perintah dari instruksi dari atasan untuk diberhentikan dulu dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni. Nanti akan digelar lagi di lapangan Pas Logo ini. Setiap sore akan dilakukan pertandingan persahabatan ataupun turnamen berikutnya. Kembali lagi ke lapangan kepada penonton umpan jalan para kembali. Namun lagi-lagi nomor punggung 7 ini saudara Nur ini kurang tepat pada posisinya. Kembali ke belakang saudara Rio yang baru masuk ini, umpan ke belakang. Siapa yang dituju? Lagi-lagi saudara Rio ini masih sudah di sana. Siapa yang dituju dengan kakinya masih utak-utik sana di sana. Siapa yang dituju, namun di Purwokerto saja pemain dari Sportivo. Inilah kepada para penonton terjadi lemparan dalam untuk Sportivo. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam pada semi? Lakukan sudah, sehingga 1, 2, 3 pemain dari Sportivo ini masih menguasai grup pintar. Oke saja terjadi, namun lagi-lagi diumpankan ke belakang saudara Fajar, kiper dari kesebelasan eksternal. Lakukan sudah melambung, namun lagi-lagi tidak pas pada posisi yang awalnya, namun disolving dengan tenangnya di umpan saudara Ferry. Maksudnya nomor 11 saudara Edi masih sendirian di sana. 1, 2, 3 pemain, namun disambut saja pemain gelandang dari kesebelasan Sportivo pada sore hari saudara Edi. Namun terjadi karena bebas untuk kesempatan dari AS Taruna. Lakukan sudah saudara Ferry masih sendirian. Inilah saudara Ferry dengan lari kencangnya, lakukan capping-cappingnya sangat bagus sekali. Inilah menahan dari saudara ini nomor 10 pada saudara Bayu. Lakukan sudah di sana, namun terlebih dahulu Siglis meninggalkan lapangan pertandingan sehingga saudara Rio tidak mampu mengejar kejutan pada sore hari ini, sehingga terjadi tendangan penjauh. Saudara Bayu ini masih lari dengan kencangnya. Siapakah yang dituju, namun terjadi perbuatan bola saudara nomor 12
saudaraku. Lagi-lagi saudara Ferry pada saudara ini. Saudara Ferry masih sedia. Saudara Ferry masih berputar-putar di sana. Saudara Sunardi, inilah saudara berapa akan juga melebar di sana. Namun ada Sunardi lagi-lagi. Memang bola itu putar, kalau tidak putar rapanya tidak bola. Bagraan jatuh rambut mencotot dari gol ini. Kayak ini saudara-saudara. Inilah di menit-menit berada di babak yang kedua pertama antara Sportivo dan kekuatan dari AS Taruna. Terjadi benturan yang sangat keras sekali sehingga cukup masuk ke gawang saudara Nova. Semoga saudara Huri Sunarti tidak terjadi apa-apa. Memang kakinya sudah agak sakit. Semoganya cedera ringan saja. Kepada para penonton, ya yo, saudara Rinaldi Sunarti tidak terjadi apa-apa karena otot kawat balung tak, sehingga pada sore hari ini harus digendong oleh saudara Buncel. Inilah kepada para penonton perjuangan di hari-hari terakhir untuk bulan Juni tanggal 10 Juni atau 20 Juni. Segera saja. Inilah kepada para penonton terjadi di babak yang pertama 1-0 untuk kesempatan dari AS Taruna Karangasem. Laporan berikutnya akan dilaporkan oleh Bapak Joko Krok yang sudah setengah main cacat habis 3 ler rokok udut apa sepur ini. Sepur. Ngopi sih, Mbah. Huri manja. Kok gak jaraknya manja?